mensosialisasikan tentang kajian pengambilan keputusan berbisnis berbasis etika dan hukum dalam mewujudkan keberlanjutan organisasi. Perkenalkan dulu, saya Nathan Alexander Jonas. Saya Andinya Pratiwi, saya Lini Wulandari, saya Wiwit Dwi Marsutyaningsih. Sekarang kita akan masuk ke latar belakang. Di dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, membuat organisasi harus mampu mengambil keputusan secara tepat. Tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mempertimbangkan etika dan hukum. Dalam pengambilan keputusan ini menjadi hal yang sangat penting karena menentukan arah, strategi, dan keberlangsungan organisasi dalam jangka panjang. Dalam praktiknya, masih banyak terjadi pelanggaran seperti korupsi, manipulasi laporan, dan pelanggaran hak konsumen yang dapat merusak reputasi perusahaan. Oleh karena itu, etika dan hukum perlu diterapkan agar usaha bisnis lebih adil, bertanggung jawab, dan juga berkelanjutan. Di slide selanjutnya itu ada pengertian pengambilan keputusan bisnis. Pengambilan keputusan bisnis adalah proses memilih tindakan terkait dari beberapa alternatif untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi sebenarnya keputusan itu bukan cuma soal profit atau keuntungan saja, tapi juga harus mempertimbangkan nilai moral atau aturan hukum dan dampak terhadap stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan. Intinya, perusahaan harus memikirkan dampak jangka panjang juga, bukan cuma keuntungan sesaat. Next. Yang selanjutnya itu konsep etika dan hukum dalam bisnis. Keputusan yang baik harus mempertimbangkan dua hal, yaitu etika dan hukum. Etika lebih ke nilai moral, misalnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Sedangkan hukum itu aturan moral yang wajib dipatuhi oleh masyarakat atau perusahaan. Tujuannya penerapan etika dan hukum ini supaya praktik bisnis jadi lebih adil, transparan, dan bisa mengurangi resiko seperti sanksi hukum atau kerusakan reputasi. Next. Pentingnya etika dan hukum dalam bisnis menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis modern. Jadi kalau etika itu membantu penentuan mana yang benar atau salah secara moral, hukum memberikan batas yang wajib dipatuhi. Dengan adanya integritas antara etika dan hukum, perusahaan bisa mengurangi resiko pelanggaran dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Jadi keduanya bisa saling melengkapi. Next. Oke, selanjutnya ada hubungan etika, hukum, dan keberlanjutan organisasi. Dalam konsep triple bottom line, keputusan bisnis tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Hukum berfungsi sebagai batas minimum yang harus dipatuhi, sedangkan etika mendorong organisasi bertindak lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada jangka panjang. Etika juga menjadi pedoman aturan hukum belum jelas atau berbeda di setiap negara. Oleh karena itu, etika dan hukum saling melengkapi untuk menciptakan keputusan bisnis yang adil, bertanggung jawab, dan terpercaya. Selanjutnya ada penerapan bisnis, etika, dan hukum. Penerapan etika dan hukum menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi serta membangun kepercayaan stakeholder dengan penerapan prinsip melalui kode etik perusahaan, good corporate governance, dan audit etika dan pelatihan kepatuhan, pengawasan dan evaluasi berkala. Tujuannya agar setiap keputusan sesuai dengan standar moral dan hukum serta membentuk budaya organisasi yang berintegritas. Nilai etika dan kepastian hukum. Pengambilan keputusan bisnis harus didasarkan pada nilai kejujuran, keadilan, dan bertanggung jawab. Selain itu, etika perusahaan juga harus mematuhi hukum dalam bidang perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. Contoh regulasinya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang lingkungan hidup. Keseimbangan antara etika dan hukum membantu perusahaan menciptakan bisnis yang bertanggung jawab, terpercaya, dan berkelanjutan. Oke, di sini ada dampak keputusan bisnis yang tidak etis dan tidak patuh hukum. Jadi kalau sebuah perusahaan mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan etika dan hukum, sebenarnya dampaknya cukup besar, bukan hanya untuk perusahaan saja, tapi juga untuk pihak lainnya. Yang pertama itu ada dari sisi reputasi, yaitu kepercayaan publik akan menurun karena masyarakat mulai menilai perusahaan ini tidak jujur dan tidak bertanggung jawab, sehingga citra perusahaan akan rusak dan sulit mempertahankan loyalitas stakeholder. Yang kedua itu ada dampak finansial. Perusahaan bisa terkena denda dan sanksi hukum, dan ini menyebabkan penurunan pendapatan investasi perusahaan karena para konsumen dan investor mulai kehilangan kepercayaannya terhadap perusahaan tersebut, dan ini jika berkelanjutan akan mengganggu stabilitas perusahaan. Yang ketiga itu ada dampak internal organisasi, yaitu budaya kerja tidak sehat karena para karyawan mulai menormalisasikan sebuah kecurangan dalamnya, sehingga produktivitas karyawan menjadi menurun. Dan yang keempat yaitu dampak sosial. Jika suatu perusahaan mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan etika, ini akan merugikan masyarakat dan lingkungan, dan akan menimbulkan tekanan dari publik dan regulator. Jadi perusahaan bisnis tanpa etika dan hukum dapat mengancam keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Next. Implementasi pengambilan keputusan dalam bisnis. Dalam penerapannya kita mengambil contoh yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu warung sembako. Di kasus ini warung menggunakan timbangan yang tidak akurat, jadi berat barang yang dijual sebenarnya lebih sedikit dari yang sebenarnya. Tujuannya yaitu supaya penjual mendapatkan keuntungan yang lebih tanpa diketahui oleh pembeli. Biasanya kecurangan ini dilakukan dengan mengubah kurasi timbangan. Jadi berat barang yang terlihat seperti normal sebenarnya kurang. Konsumen sering tidak sadar karena selisihnya kecil dan jarang melakukan pengecekan ulang di rumah. Mungkin kelihatannya ini sederhana, tapi sebenarnya dampaknya cukup besar karena tindakan seperti ini bisa merugikan konsumen dan mengurangi kepercayaan pelanggan terhadap usaha tersebut. Dari kasus ini kita dapat melihat bahwa keputusan bisnis yang diambil demi keuntungan saja tanpa mempertimbangkan etika dan hukum justru bisa membawa dampak negatif untuk usaha tersebut sendiri. Next. Kalau dilihat dari sisi etika, tindakan orang tersebut jelas melanggar prinsip kejujuran dan keadilan karena konsumen tidak mendapatkan haknya secara penuh, akibatnya percaya pelanggan pun akan menurun. Lalu dari sisi hukum, praktik ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena konsumen berhak mendapatkan informasi dan perlakuan yang jujur. Nah, solusi yang seharusnya dilakukan sebenarnya cukup sederhana, yaitu menggunakan timbangan akurat dan transparansi dalam transaksi, juga melakukan pelayanan yang jujur kepada konsumen. Kalau prinsip etika dan hukum diterapkan, dampaknya justru bakal positif kepada usaha tersebut, yaitu pelanggan akan lebih percaya, loyalitas konsumen meningkat, dan usaha bisa bertahan dalam jangka panjang. Jadi dari studi kasus ini kita bisa memahami bahwa etika dan hukum bukan menghambat bisnis, tetapi justru membantu bisnis menjadi lebih dipercaya dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kesimpulannya adalah pengambilan keputusan dalam bisnis menjadi peran yang sangat penting dalam mewujudkan keberlanjutan organisasi. Dalam pengambilan keputusan bisnis, etika dan hukum menjadi pedoman dalam menentukan tindakan dan batasan formal yang harus dipatuhi, sehingga keduanya saling melengkapi dalam mengarahkan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan menerapkan kedua prinsip tersebut, maka organisasi akan menciptakan reputasi yang baik, kepercayaan masyarakat, dan lingkungan organisasi yang baik. Ini adalah daftar pustaka yang kami dapatkan berdasarkan referensi dari buku kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.